Oke, halo Sobat Botmi, ketemu lagi dengan saya Hami Fadila di channel botmi.com. Buat sobat yang baru masuk, langsung saja subscribe, like, comment, and share, dan langsung follow IG saya di @helmifadlila. Di channel ini kita fokus share digital marketing ya, mulai dari traffic Google Ads, SEO, Facebook Ad, dan seputar WordPress dan tips and trik lainnya. Di video kali ini saya mau share sobat semuanya kenapa akun Google Ads ditangguhkan. Saya akan berbagi tips yang harus sobat perhatikan biar akun iklan terhindar dari bahkan bisa lolos dari yang namanya jeratan suspend Google. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, lanjut aja ke video. Simak sampai selesai. Oke, Sobat Botmi, di sini saya udah tampilin ya terkait kenapa sih iklan Google Ads kita ditangguhkan gitu ya. Nah, ini saya jelasin dulu terkait alasan Google yang memang kenapa sih penyebabnya apa aja gitu. Nah, jadi di nanti saya kasih linknya di deskripsi juga tentang penangguhan Google Ads ini. Di sini saya langsung jelaskan ya terkait kenapa sih Google nangguhin akun Google Ads kita. Yang pertama, saya coba buka review langsung dari bantuan Google ya terkait penjelasannya. Yang di sini bisa kita kelihatan ya. Yang pertama terkait dengan kebijakan Google Ads. Nah, jadi Google ini dia itu mau menciptakan pengalaman yang memang aman dan positif bagi pengguna dan pengiklan. Jadi tidak ada yang dirugikan satu sama lain, sehingga ekosistemnya yang nggak mau dirusak lah ya. Akun dapat ditangguhkan jika kami menemukan adanya pelanggaran terhadap kebijakan kami dan persyaratan dan ketentuan. Nah ini nih kebijakan dan persyaratan dan ketentuan. Kebanyakan pasti teman-teman atau sobat botmi ya itu mengalami di aktivitas pembayaran mencurigakan. Nah, jika kami mendeteksi aktivitas pembayaran yang mencurigakan atau menipu di akun Anda, kami dapat membatasi jumlah yang dapat dibelanjakan di akun tersebut atau bahkan menangguhkan. Nah, tapi kebanyakan kan nggak dibatasi ya, tapi hanya langsung di take down, ditangguhkan. Apalagi akun-akun yang baru atau akun yang memang kita udah pernah suspend nih, ya kan? Terus buat lagi gitu, pasti itu langsung kena ya. Itu pasti langsung kena. Ya. Kemudian kalaupun lolos, ada yang memang lolos nih bikin akun, tapi kena nih di kebijakan. Nah, kebijakan yang mana? Yang ini nih. Kalau ini diklik ya, klik di sini nih, yang ini tentang kebijakan kita buka. Nah, ini kebanyakan di mengakali sistem. Kita buka lagi mengakali sistem tuh apa aja. Nah, ini dianggap berat. Nih, konten iklan yang mengakali pembatasan seperti teks, gambar, manipulasi konten. Ya. Atau memang mengelabui sistem supaya iklan kita itu lolos gitu kan. Sebetulnya iklan kita tuh, produk kita atau bisnis kita itu dilarang sama Google gitu. Tapi kita mengelabuinya gitu. Bahkan ada bisnis yang benar, tanda kutip bisnisnya benar, bisnisnya diterima, tapi dia melakukan penipuan gitu. Nah itu yang menyebabkan kenapa sekarang akun Google Ads ini makin sensitif gitu, makin sensitif itu. Jadi poinnya di sini ya, kebijakan, kemudian mengakali sistem, atau terkait dengan pembayaran mencurigakan. Nah, itu apa sih biar jadi udah jelas ya, clear dulu ya itu alasan si Google tuh kenapa nge-suspend akun temen-temen tuh karena itu gitu. Makanya harus dicek dulu ya bisnis. Kalau dari akun ya, kalau dari akun kita ngomonginnya yang pertama adalah akun
uh, history ya, akun Gmail history. Nah, ini akun Gmail history ini erat kaitannya ya dengan kalau akun Flash ya pasti bakal cepat kena ya, apalagi di perangkatnya juga. Nah, ini perangkat temen-temennya udah pernah kedetek gitu. Ini hanya sebagian tips ya, nggak apa ya, nggak ngejamin, nggak ada jaminan, tips aja supaya terhindar dari suspend Google Ads ketika pertama buat gitu. Ini terhindar dari suspend Google Ads ya. Dari sisi akun Google Ads history ya, Google Gmail history, kemudian perangkatnya. Nah, kalau perangkatnya ini udah pernah suspend gitu kan, pernah suspend akun sebelumnya, itu ya kalau bisa sih jangan, pasti kena lagi gitu. Suspend, kemudian selain perangkat ya ini berdasarkan tes aja ya. Kemudian kalau IP jelas ya. Sebentar ada. Oke, jadi selain dari perangkat, history perangkat, yang ketiga itu IP atau jaringan internet juga harus baru ya, harus berbeda gitu kan. Kemudian yang keempat itu email personal atau clean ya. Jadi emailnya itu yang dibuat itu ya email pribadi Anda gitu, email pribadi Sobat Botni gitu. Jangan email yang baru bikin gitu ya. Kalau email misalkan email saya ini udah kena, udah ini, ya udah cari email personal sanak saudara lah ya. Sanak saudara dan perangkatnya gitu, perangkatnya pakai gitu ya, perangkatnya dipakai gitu, disewa dipakai lah ya, pakai gitu. Ya itu untuk proses pembuatan akun, tips dari saya seperti itu. Kalau untuk cara pembuatannya kan di video about nih udah ada nih ya kan, di atas ada cara bikin akun Google dari awal sampai akhir. Oke, kemudian kalau misalkan ya sobat ada yang nih akun saya udah saya udah punya akun nih, tapi saya begitu pakai akun beberapa minggu atau beberapa tayang iklan langsung kena, beberapa tayang iklan langsung kena gitu kan, kena suspend lagi. Nah, yang harus diperhatikan adalah nah ini bisnis sobat bot nih. Oke, bisnisnya apa ya? Kalau bisnisnya yang Google nggak mau, terus kita ngakalin sistem, ya udah pasti jelas pasti kena terus, dan siklusnya pasti gitu. Apalagi misalkan bisnisnya yang memang benar-benar real, itu juga masih tetap kena kalau nggak ada ini. Ya mas, saya kan UMKM baru jalan misalkan, ya bisa aja aman, asal jangan ini nih, jangan buat banyak akun. Karena ada yang sistemnya tuh, oh saya mau ngepung pasar, bikin akun Google Ads banyak, bikin iklan banyak, bikin web banyak. Gak, itu justru malah bikin tumbang sebagian untuk saat ini. Karena Google nggak mau ekosistemnya dirusak. Ya kalaupun kamu mau ngebesarin bisnis kamu, ya pakai satu website, brand kamu besarin gitu. Jangan pakainya trik SEO yang pakai domain berdasarkan keyword, terus kamu bikin banyak, itu mah sama aja, bikin akun iklannya banyak ya sama aja. Karena kan kalau dalam satu campaign, dalam satu grup, nggak boleh banyak website kan, harus satu website gitu. Sehingga nggak mau Google kita itu melakukan spamming gitu untuk memberikan kualitas dan ya intinya bisnisnya yang benar lah gitu, yang terpercaya dan tidak mengakali sistem. Di sini makanya kenapa dibesarin fokusnya satu, biar kita nanti kedepannya dapat legalitas itu data-data, biar nanti kalau ada apa-apa pengajuannya gampang. Kemudian data di akunnya itu harus sesuai dan real gitu, harus sesuai akun pembayarannya, profilnya dan sebagainya harus sesuai gitu. Kalau misalkan nanti biasanya ada nih namanya verifikasi bisnis. Nah ini nih
kena di sini di akhir. Ini udah lolos misalkan ya, taruhlah ini lolos, akun udah lolos, terus kita jalanin iklan, tahu-taunya udah beberapa juta kita ngabisin lancar-lancar aja, di akhir kena ini imbas. Ini ya udah repot. Kalau verifikasi bisnis kita gagal, tetap akun juga akan kena ditangguhkan gitu. Makanya kenapa ya harus benar gitu, harus benar tuh ya, harus real semuanya gitu. Kalau selama ini teman-teman ada yang melakukan mengakali, harus udah terbiasa gitu, harus udah terbiasa, dan memang masih terus siklusnya kayak gitu, mati bikin terus aja gitu, dan imbasnya ke bisnis yang benar-benar bisnis itu, benar-benar bisnis yang dia ingin bantu customer, dan dia tidak tanda kutip nipu-nipu dan sebagainya gitu, dan bukan di iklannya apa, di dalamnya tentang apa gitu, slot atau apa gitu kan. Jadi itu gitu, nggak ada jaminan ketika kita bisa lolos di Google, nggak ada. Tapi dengan tips ini, untuk benar-benar ya sobat botmi yang bisnisnya real bisnis, yang benar-benar bisnis, itu bisa terbantu lah. Semoga bisa terbantu dengan tips yang saya berikan gitu. Dan kenapa kok sekarang saya udah benar bisnisnya tapi tetap kena? Itu karena ekosistem Google sudah dirusak dengan oknum-oknum yang melakukan mengakali sistem, melakukan masif akun banyak dan lain sebagainya gitu kan, akun fiktif dan sebagainya gitu. Apalagi dulu zaman-zamannya ini nih, zaman-zamannya kupon gitu, kode promosi. Sekarang sih udah enggak kan gitu. Hanya bisnis atau bisnis manager yang mendapatkan verified, seperti botmi kan ini udah dapat verified dari Google Partner, sehingga buat klien yang masuk ke botmi dengan anggaran iklan udah 3 juta ke atas itu dapat kode kupon gitu. Jadi saldo 3 juta lebih ke depannya gitu, kalau setelah isi saldo 3 juta gitu sobat botmi ya, terkait ke kenapa akun Google ditangguhkan. Semoga video ini menjawab, dan kabar baik buat teman-teman mau rahasia Google Ads checklist itu saya udah buat PDF-nya di sini, teman-teman bisa download aja, akses di bit.ly ya, bit.ly _ rahasia strip GAC. Nah, nanti teman-teman bisa isi data teman-teman untuk ngedownload Google Ads checklist. Di sana saya jelasin semua ya, semua basic tentang Google Ads, kemudian tips-tipsnya, nanti juga ada tips-tips di email juga beberapa hari ke depan, sehingga teman-teman bisa terbantu untuk sukses dan beriklan di Google dan mengembangkan bisnisnya, meningkatkan income, profit di bisnisnya. Biar nggak ketinggalan info berikutnya, langsung subscribe dan follow IG saya di @helmifadlilah. Oke, buat yang teman-teman mau masuk ke komunitas About Me, langsung aja cek link di deskripsi atau di video ini. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.